Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kemudian terbatas di dunia ini, tapi kita juga kelak diberi nikmat sampai ke akhirat, dikumpulkan, dimasukkan oleh Allah taala di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, para kerabat, zuriat, para sahabat, dan mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umat beliau dan berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan poin yang ke-102 di dalam kitab itu, halaman yang ke-39. Masih pada bab hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat-sifat Allah, terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang ke-102 beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, poin 102 ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhukallahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki yang mana salah seorang di antara laki ini membunuh laki-laki yang lain, akan tetapi kedua-duanya kemudian masuk surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dalil yang beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bawakan di dalam kitab ini sebagai landasan adanya penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala ad-dhahik. Allah itu tertawa. Ya, bahwa Allah memiliki sifat tertawa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap segala informasi yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka dia terima tanpa kemudian menganggap ada kekeliruan, ada ketidakjelasan, sehingga kita terima sebagaimana apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Nabi datang itu memberikan peringatan, memberikan pelajaran, dan di antara sifat Nabi Muhammad SAW itu adalah amanah. Nabi SAW itu tabligh dan juga amanah. Tugas Nabi SAW menyampaikan semua kebenaran, semua nilai-nilai din ini, termasuk tentang sifat Allah Subhanahu wa taala disampaikan. Dan Nabi itu amanah. Artinya apa? Nabi tidak akan mengurang, tidak akan menambah. Maka kalimat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang Allah Ta'ala kita terima sebagaimana adanya. Sehingga ketika Nabi mengatakan bahwa Allah tertawa, kita terima bahwa memang Allah memiliki sifat tertawa itu. Ini sifat af'alnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tertawa. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salaf, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tertawa ini sebagaimana datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentu tertawanya Allah taala tidak sama dengan tertawanya manusia, dengan tertawanya makhluk. Maka sifat dhahikullah itu sesuai dengan keagungannya, tanpa takwil, tanpa tamsil, tanpa kita palingkan maknanya kemana-mana, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa tajsim, tanpa takyif, tanpa kita bayangkan, apalagi kemudian kita tanyakan bagaimana tertawanya Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kaum Mu'tazilah menolak adanya sifat ini. Ya, mereka menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dhahik ini. Sebagian kaum muslimin juga ada yang kemudian menolak sifat ini tetapi memalingkannya, mentakwilnya kepada makna yang lain. Oh, maksudnya itu bukan Allah tertawa. Dhahik itu bukan tertawa artinya. Padahal dhahik itu bahasa Arab ya tertawa artinya. Nggak ada makna yang lain, ditakwil. Dhahik itu artinya ridho. Apa yang menghalangi Nabi SAW untuk menggunakan kata ridho? Bukankah kata ridho itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW? Tapi Nabi memilih kata dhahik. Ya, ini menunjukkan bahwa ya kita seharusnya menerima apa adanya. Ya. Nah, jadi tidak perlu kemudian ditakwil-takwil, dirubah-rubah maknanya kemana-mana. Bahkan ketika Nabi SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan Allah tertawa, itu para sahabat mengkonfirmasi loh. Mengkonfirmasi, ya Rasulullah, apakah Allah itu tertawa? Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abi Razin Al-Uqaili. Dia bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda, yadhaku Rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarih. Tuhan kita itu tertawa melihat hambanya itu putus asa padahal sudah dekat yang namanya solusi dari masalahnya itu. Maka kemudian Abu Razin ini bertanya, mengkonfirmasi, ya Rasulullah, awayat haku rabbu, apakah Tuhan itu tertawa? Kalau kita tanya sekarang yang ahli takwil, yang berprinsip pada takwil, pasti kalau ada hadis, baca hadis, Allah tertawa, kita tanya, apakah Allah tertawa? Pasti dia jawabnya, oh bukan tertawa maksudnya. Maksudnya ridho, maksudnya ini. Ini sahabat mengkonfirmasi, apakah betul Allah tertawa? Nabi SAW tidak mengatakan, oh maksudnya tidak tertawa seperti yang ada dalam pikiran. Tidak begitu Nabi SAW. Apa jawabnya? Jawab Nabi SAW cuma satu kata, naam. Iya, itu aja. Ya. Nabi SAW tidak memalingkan, oh maksud tertawa itu begini, begini. Padahal ada sahabat yang mengkonfirmasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tertawa. Ini kita tidak bisa mengatakan bahwa oh sahabat memang levelnya berbeda. Nabi tahu sahabat begini, itu kan anggapan-anggapan, zon-zon yang tidak terbukti. Kita memahami riwayat sebagaimana adanya. Maka kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu tertawa. Nah, hadis Nabi SAW ini sebenarnya potongan saja. Di sini disebutkan bahwa dua orang yang berperang lalu membunuh, yang satu dibunuh, tapi kemudian kedua-duanya ini masuk surga. Bagaimana lengkapnya? Di dalam riwayat disebutkan setelah Nabi SAW menyebutkan bahwa kemudian dia orang masuk surga kedua-duanya, Nabi menyebutkan yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslimu fatustashhadu. Jadi ada seorang laki-laki, ya, kemudian seorang laki-laki muslim dengan seorang laki-laki kafir. Mereka tergabung dalam pasukan perang. Yang muslim tentu jihad fi sabilillah, yang kafir berada di barisan jihad fi sabilit tauhid. Yang satu yang muslim ini berarti jundullah, yang kafir ini berarti junud atau jundus syaitan. Ya, berperang, ternyata si kafir ini berhasil membunuh si muslim dalam peperangan itu, mati si muslim itu. Setelah selesai perang, entah bagaimana ceritanya, dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Setelah masuk Islam lalu kemudian dia pergi berjihad, kata Nabi SAW. Di dalam jihad itu kemudian dia syahid. Orang yang pernah melakukan dosa besar
bukan cuma membunuh saja dosa sangat besar, apalagi membunuh karena agama. Dalam kekafiran dia membunuh orang muslim membela agamanya, maka ini dosanya sangat besar. Tapi ternyata dia berpeluang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia kemudian bertaubat kembali kepada Islam, lalu kemudian dia berjihad dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah daripada hadis ini adalah bahwa pahala jihad dan pahala syahid ini amatlah sangat besar. Ya. Maka seharusnya setiap seorang beriman, seorang mukmin mesti punya cita-cita menjadi seorang syahid. Mesti punya cita-cita mati syahid. Mesti punya cita-cita untuk menjadi seorang mujahid yang berakhir dengan kesyahidan. Karena keutamaan yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila fi sabilillahi." Barang siapa orang berperang kemudian dia terbunuh di jalan Allah, fa innallaha yaghfiru lahu dzunubahu min sa'atih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya saat itu juga, sejak tetesan darah pertama dia syahid itu. Wa yudkhiluhul jannah, dan kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syahida la yajidu alamal mauti illa kama yajidu ahadukum massa qarsatin min nahlin." Orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakitnya dicabut nyawa, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, kecuali hanya seperti gigitan semut. Ya, tetap sakit Pak, gigit semut. Ada semut Kalimantan lebih hebat lagi, orang nyebutnya semut PKI Pak, saking sakitnya itu kalau menggigit, sakit sekali itu. Ini digambarkan oleh Nabi SAW, itu berarti adalah gigitan rasa sakit yang paling ringan bagi orang yang mati, yaitu mati sakitnya orang mati syahid. Karena kata Nabi SAW, memang semua orang mati itu pasti merasakan sakit. Yang paling ringan orang mati syahid tadi itu, seperti digigit semut, seperti gigitan semut. Artinya kalau bukan orang mati syahid, yang namanya meninggal dunia, wafat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat sakit. Ya. Sampai di dalam riwayat itu kan, makhluk yang terakhir kali mati adalah siapa? Malaikat maut. Diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Silahkan kau cabut nyawamu sendiri, bebas gayanya. Karena dia nyabut orang waktu di dunia, orang mukmin pelan dia. Orang kafir kencang. Kalau dia cengkel sama orang kafir tuh kuat-kuat nih malaikat nih mencabutnya. Kalau lebih jengkel lagi, tarik. Dalam riwayat disebutkan ada yang ditarik, masukkan lagi, tarik lagi, masukkan lagi. Begitu giliran malaikat maut disuruh mencabut nyawanya sendiri, terserah. Namanya diri sendiri pasti mencari cara yang paling enak. Tarik sana, tarik sini, nggak ada yang enak. Malaikat maut nyesal kalau tahu begini. Semua orang yang saya cabut dengan cara yang paling baik. Saking sakitnya orang sakaratul maut itu. Tidak ada sakaratul maut yang tidak sakit. Nah, yang paling tidak sakit tadi orang yang syahid. Tapi itu tetap sakit. Tapi sakitnya yang paling ringan, hanya seperti digigit semut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diringankan. Maka kalau mau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak merasakan sakit yang sedemikian dahsyat, maka kejar syahid, kejar kesyahidan. Mati di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syahid ini kan macam-macam, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, dan ada syahid akhirat. Kata para ulama itu membagi seperti itu. Syahid dunia akhirat adalah orang yang berperang di jalan Allah. Berperang dalam arti mengangkat senjata. Kalau perang
Kalau syahid dunia, orang yang berperang di jalan Allah tapi bukan untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapat ghanimah, untuk mendapat pujian dan sebagainya. Dia diperlakukan seperti orang syahid di dunia tapi tidak mendapat pahala syahid di akhirat. Ada orang syahid akhirat. Orang syahid akhirat itu disebutkan dalam banyak hadis. Orang yang sakit perut itu mati syahid. Orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Orang yang tertimpa reruntuhan itu mati syahid. Mereka syahid akhirat dapat pahala syahid. Tapi syahid di jalan Allah di dalam peperangan mengangkat senjata itu yang paling utama. Maka yang disebut sakitnya paling ringan seperti digigit semut itu orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berlaku kepada orang syahid yang lainnya yang disebut sakit perut, tertimpa reruntuhan. Tidak didapatkan itu karena hadis ini menyebutkan tentang orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan. Dalam hadis yang lain menyebut man qutila fi sabilillah. Barang siapa orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan dalam riwayat Ahmad, man qutila fi sabilillahi fayuhsyaru ilal jannati wa wajhuhu yashrufu wa jasaduhu la yabla wa yuhsyaru ilal jannah. Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya. Kemudian orang yang terbunuh di jalan Allah itu jasadnya tidak membusuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad orang yang mati syahid di medan perang itu tidak membusuk. Ya. Dulu pernah ada beritanya ya, bisa dicek itu. Walaupun tidak di blow up, tidak dibesarkan. Dulu Uhud itu pernah terjadi banjir. Sehingga jasad-jasad syahid Uhud, syuhada Uhud itu keluar. Ya, itu sudah masa kalau nggak salah Raja Saudi ini sudah. Belum lama artinya. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu lah. Itu jasadnya Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu syuhada Uhud itu utuh. Lalu kemudian dikuburkan lagi. Kalau kita ke Uhud kan sekarang ada komplek penguburannya itu. Itu dulu tidak dikuburkan di situ semua. Dulu tempatnya berbeda setelah keluar karena banjir besar, lalu kemudian dikumpulkan di dalam satu komplek begitu. Itu para syuhada Uhud itu utuh jasadnya. Syahid di jalan Allah itu juga menjadi sebab kemungkinan dia masuk surga tanpa dihisab. Orang yang masuk surga tanpa dihisab ini tidak banyak. Di antara kategori yang masuk surga tanpa dihisab adalah orang yang syahid. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, inna syahida la yuhasabu wa la yu'adzabu. Sesungguhnya orang yang syahid itu tidak akan dihisab dan tidak akan diazab. Wa inna ma yu'tabihi fayuktabu lahu syafa'atuhu fi sab'ina min ahli. Dan dia itu nanti bisa memberikan syafaat, memberikan keringanan kepada 70 anggota keluarganya. Kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada bapaknya, kepada cucunya, kepada kakeknya. 70 orang bisa diberikan syafaat oleh orang yang mati syahid. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iming-iming begini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan adanya motivasi, dorongan dari agama ini agar kaum muslimin itu mengambil bagian di dalam jihad. Tidak boleh ada orang mukmin itu yang tidak berjihad. Sahabat Nabi SAW, tidak semua sahabat Nabi itu ahli tafsir. Kita kenal ahli tafsirnya sahabat Nabi, di kalangan sahabat Nabi Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ahli fiqih, ya, ahli hadisnya Abu Hurairah. Tidak semua sahabat Nabi itu bahkan ulama, tidak semua. Ada sahabat yang mungkin diriwayatkan hadisnya cuma satu. Tidak semua sahabat itu ahli fikih, tidak semua
ahli hadis, tidak semua ahli tafsir, tapi semua sahabat Nabi SAW pasti mujahid di jalan Allah SWT. Tidak ada sahabat Nabi yang tidak mujahid. Ya. Bahkan kalau sampai ada ya, peristiwa di mana sahabat Nabi SAW tidak ikut berperang, disanksi oleh Nabi SAW. Allah berkalam dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang namanya orang beriman itu hanyalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, lalu dia tidak ragu-ragu dengan keimanannya itu, lalu ia berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Mereka itulah orang-orang jujur, orang-orang yang benar keimanannya. Ya. Dan ini tidak ada pilihan sebenarnya, setiap mukmin mesti siap untuk menjadi seorang mujahid. Sayangnya istilah kata jihad ini hari ini dijadikan momok, dimonsterisasi. Kalau orang nyebut jihad, oh ini radikal berarti. Pengajian kok pengajian jihad ini berarti pengajian terorisme. Justru teroris yang melakukan tindak pidana terorisme, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kaidah jihad karena dia nggak ngaji jihad dengan benar. Pengajian membahas jihad itu kan sedikit, ya. Jihad dengan cara yang benar. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu. Barang siapa orang yang mati dan dia belum pernah berperang, walam yuhaddits nafsahu bih, dan tidak pernah bercita-cita, berkeinginan untuk berperang di jalan Allah, mata ala syu'batin min nifaqin, maka orang ini mati berada di salah satu cabang kemunafikan. Ya. Di sini kalimatnya walam yaghzu, berperang, mengangkat senjata. Jadi sebenarnya konsep wajib militer itu sumbernya dari Islam. Dalam Islam semua laki-laki itu wajib militer. Sekarang siapa yang mengadopsi? Negara-negara Islam malah dilarang latihan militer dan sebagainya. Sekarang negara-negara kafir, negara-negara barat itu mereka menerapkan ini. Amerika, ya, Rusia itu wajib militer mereka. Ya. Tapi kalau orang Islam mewajibkan militer lalu terus diduduk teroris ini, ya, radikal ini. Padahal konsep wajib militer itu ada di dalam Islam. Sehingga kalau semua kaum muslimin laki-laki ini punya kemampuan militer, fisiknya bagus, itu orang kafir tuh mikir 1000 kali kalau mau memerangi orang muslim. Mereka punya senjata, punya kemampuan menggunakan senjata. Tapi kalau kaum muslimin ya jauh dari itu semua, tidak punya kemampuan menggunakan senjata, orang kafir tidak takut karena kaum muslimin tidak punya kekuatan fisik. Maka wajib tidak ada pilihan. Dan perintah jihad itu bi anfusihim, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Artinya harta dan jiwa ini wajib kita siapkan untuk jihad di jalan Allah. Ya. Kalau orang tidak mampu fisiknya, ya berarti dananya untuk jihad di jalan Allah SWT. Tidak mampu fisiknya, misalnya dia sakit, lemah, dan sebagainya. Ya. Tapi saya ingin berjihad, Ustaz, tapi jihadnya kemana? Di mana ada musuh Allah untuk berjihad? Enggak sembarangan. Atau kalau gitu kita bom aja gereja, itu jihad itu namanya. Enggak begitu. Jihad di medan jihad di Palestina misalnya. Oh tapi nggak bisa ke sana, tidak memungkinkan. Kalau ke sana malah menjadi beban. Baru masuk udah ketangkep gitu, oleh Israel, nggak jadi jihad. Atau dananya tidak punya. Maka apa yang dilakukan? Tidak boleh berdiam diri. Kita kirimkan dana. Apakah kalau sudah ngirim uang terus terlepas bebas jihad dengan jiwa itu? Padahal jihad perintahnya adalah dengan harta dan jiwa. Bukan harta atau jiwa, tapi harta dan jiwa jihad itu. Kalau sudah kirim terus terlepas,
diri kita tidak, maka ada perintah untuk i'dad. Kaum muslimin, para laki-laki itu wajib untuk melakukan i'dad, mempersiapkan fisik untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga fisik, menjaga kesehatan, olahraga. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk berlatih menembak, ya, ar-rimayah. Rimayah itu ya memanah, menembak. Sampai kalau kata para ulama mengatakan, ulama kontemporer mengatakan ar-rimayah kalau zaman sekarang itu ya latihan menembak. Ya. Nah, tapi kalau latihan menembak sekarang kan wah susah. Bukan nggak bisa, bisa aja. Ya, mendaftar resmi bisa. Ya. Dengan cara-cara yang benar. Harus ada upaya. Nah, orang yang sudah melakukan i'dad, dia tercatat sebagai mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mempersiapkan diri. Ya. Jadi ada upaya kita. Ya, maka kita kalau jalan kaki, olahraga pagi itu, Pak. Kita yang kadang jogging itu. Jangan hanya diniatkan untuk sehat. Jogging, lari. Apa niatnya? Oh, supaya sehat, supaya nggak sakit, supaya nggak stroke, supaya nggak gula darah. Jangan. Niatkan untuk dan supaya jadi pahala, supaya dicatat kita sebagai mujahid, supaya matinya nggak mati nifak tadi itu, karena kita ada niat. Lagi jalan nih Pak, sport jantung, jangan hanya sekedar untuk kesehatan, tapi diniatkan untuk i'dad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekecil apapun i'dad itu. Ya. I'dad ini bukan hanya sekedar fisik, melatih otot, senjata dan sebagainya, ya. Orang melatih keahlian mesti punya keahlian tertentu. Ya. Itu kalau memungkinkan ini bisa digunakan di dalam jihad, di dalam peperangan di jalan Allah SWT, niatkan segala sesuatu itu untuk i'dad di jalan Allah, supaya kita dicatat sebagai seorang mujahid. Karena tidak ada pilihan, harta dan jiwa harus kemudian kita siapkan untuk jihad. Perintah Allah Subhanahu wa taala i'dad itu, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Persiapkanlah oleh kalian dari kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk berperang. Wa min ribatil khail, dan dari kuda-kuda perang yang ditambat. Turhibu nabi adullahi wa aduwakum. Untuk apa? Menggentarkan dengan i'dad, dengan persiapanmu itu, menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Wa akharina min dunihim, dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. La ta'lamunahum. Nah, ini perintah untuk i'dad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, perbuatan-perbuatan ini ya kita tidak syahid di jalan Allah, belum syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi harus punya cita-cita. Bayangkan ada satu perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa melihatnya, itu orang yang mati syahid. Bahkan orang yang tadinya memusuhi agama, begitu dia kemudian berjihad di jalan Allah dan kemudian mati syahid, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah tertawa. Ya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah besar daripada hadis ini. Bahwa Allah sangat ridho sekali sampai tertawa kepada hambanya yang mati syahid, walaupun dramatis. Tadinya musuh Allah, membunuh orang muslim, kemudian akhirnya dia bertaubat, masuk Islam, jadi mujahid, mati syahid. Allah tertawa kepada dua orang ini, saking senangnya. Ya, dalam hadis Nabi SAW yang lain, suatu ketika ada sahabat di medan perang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuat Allah tertawa? Lagi-lagi Nabi SAW mengatakan, yang membuat Allah tertawa adalah seorang mujahid, seorang lelaki yang menerjunkan dirinya ke medan perang tanpa memakai baju besi. Ya, sahabat ini benar ya, benar. Langsung dia terjun ke medan perang tanpa menggunakan baju besi. Ya, maksudnya apa? Untuk meraih syahid, untuk mendapatkan syahid. Orang mukmin itu kalau berperang tujuannya dua, mendapat kemenangan dan kematian syahid. Orang mukmin itu kalau berperang, kalau tentara lain itu menghindari kematian, orang mukmin itu mencari
kematian. Ya. Makanya orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT dengan imannya, ya, kekuatannya sangat luar biasa. Amerika, Rusia itu menjuluki ya tentara-tentara kaum muslimin dalam perang di Afghanistan misalnya. Afghanistan itu diperangi oleh dua negara besar, Rusia dan Amerika. Mereka sama-sama mengatakan nggak masuk akal para mujahidin itu. Kenapa? Kalau orang itu berperang menghindari kematian, mereka ini perang mencari mati. Jadi sulit untuk dikalahkan. Ini kaum muslimin hari ini jauh-jauh hari Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti. Kaum muslimin akan menjadi rebutan orang-orang kafir kalau sudah apa? Akan jadi bulan-bulanan orang kafir, nggak ada harga dirinya lagi, padahal jumlahnya banyak kaum muslimin. Kalau sudah apa? Kena penyakit wahan. Di dalam hati itu sudah nggak ada lagi jihad. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan begitu, kata Nabi SAW, kalau orang sudah sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan bisnisnya, sehingga dia melupakan jihad di jalan Allah, ya, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Dan riwayat yang lain Nabi menyebut kalau sudah kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta betul sama dunia, setiap hari ngurus dunia, merencanakan hidup dunia. Wa karahiyatul maut, dan takut sama kematian, menghindari kematian. Ya. Ada yang begitu orang Islam, banyak ya, kita inilah kayaknya. Orang-orang yang takut mati. Ya. Pantas kalau kemudian hari ini orang-orang kafir itu menjadikan Islam itu bulan-bulanan. Kayak nggak ada takutnya sama orang Islam. Karena apa? Sudah dicabut keinginan untuk berjihad di dalam hatinya. Ya, secara sistematis memang kemudian orang Islam ini dibuat takut, dibuat tidak suka sama yang namanya peperangan. Padahal kaum muslimin, orang muslim itu, seorang laki-laki muslim mesti punya jiwa mujahid, punya kecintaan kepada yang namanya jihad di jalan Allah SWT. Punya rasa cinta kepada jihad. Punya rasa cinta itu bukan berarti terus kemana-mana, kapan ayo kita bikin perang, bikin huru-hara kerjaannya. Kalau kata orang itu, musuh tidak dicari, ketemu musuh tidak lari. Siap kalau diminta kapanpun untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat Allah itu tertawa. Ya. Yang kemudian sahabat Nabi SAW ketika dia bertanya, mengkonfirmasi, ya, Abi Razin ini mengkonfirmasi apakah Allah tertawa, Nabi SAW menjawab kemudian, iya, na'am. Kemudian dia mengatakan, lan na'dama min rabbin yadhaku khairan. Kalau begitu kita tidak akan kehilangan kebaikan apabila kita punya Rabb yang tertawa. Ya. Kata sahabat, wah, kalau Tuhan kita bisa tertawa, berarti banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih. Itu para sahabat semangatnya luar biasa. Ya. Ini harus kita tanamkan kembali kepada generasi kita. Anak-anak kita ini harus kita, apalagi anak laki-laki, harus kita dorong punya jiwa kesatria, punya jiwa laki-laki. Ya. Jangan justru ditakut-takuti, ya. Jangan kamu nanti. Justru kita didik dengan cara yang benar supaya dia tidak berlebih-lebihan, melampaui batas, tetapi juga memiliki izzah, punya keberanian. Ya. Harus kemudian disiapkan. Dulu sahabat Nabi SAW itu umur belasan tahun datang kepada Nabi SAW. Bahkan yang membunuh Abu Jahal itu anak umur belasan tahun, ngendap-ngendap, sembunyi-sembunyi dia. Kenapa? Takut ketahuan. Ya. Ya, nanya, yang mana Abu Lahab, tunjukkan tuh orangnya. Berebut dua orang, kemudian membunuh musuh Allah yang paling besar pada waktu itu.
Ada sahabat Nabi SAW datang, mau ada peperangan, datang daftar, ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Oh, tidak boleh. Kenapa? Umur masih 14 tahun. Begitu tahun depan ada perang lagi, daftar lagi umur 15 tahun, baru dibolehkan, diizinkan untuk berperang. Karena sekarang sudah disebarkan, hati-hati orang kalau bicara tentang jihad di jalan Allah, qital fisabilillah, ini berarti radikal, ini bibit-bibit terorisme. Akhirnya kalimat pembahasan tentang jihad di jalan Allah, motivasi tentang jihad di jalan Allah itu hilang dari peredaran, dari pembicaraan di dalam kajian kaum muslim. Memang takut membicarakan, ya, orang takut membicarakannya. Justru harus kita bicarakan, tapi dengan porsi yang benar. Perlu kita belajar fikih jihad, kapan kita mengangkat senjata, bagaimana mengangkat senjata, bagaimana di dalam perang itu aturannya bagaimana. Islam saja yang punya aturan perang yang baik itu. Kalau orang punya semangat saja tidak belajar fikih jihad juga bahaya, nanti dia membabi buta, ya. Ketika berperang, dalam Islam ada aturannya. Perang yang paling manusiawi itu hanya di dalam Islam saja. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh tokoh agama yang berdiam diri di tempat ibadahnya, tidak boleh membunuh pendeta-pendeta yang ada di gereja-gereja, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah, ya, rumah ibadahnya orang kafir tidak boleh dihancurkan, tidak boleh menebang pohon, ya. Itu Islam aja yang seperti itu. Bayangkan mujahid, yang namanya mujahid itu, ya, kalau kepada musuh Allah, kalau di medan perang takut, musuh itu takut. Tapi kalau sesama kaum muslimin, orang memandang itu sejuk, senang dekat dengan dia, dengan mujahid itu. Ini jadi ramai perbincangan di media sosial ketika muncul sosok Al-Julani atau Muhammad Syar'a di Suriah, ya, pemimpin mujahid di Suriah yang sekarang udah jadi presiden. Orang tuh melihat, oh, sejuk wajahnya, senyumnya menunjukkan kasih sayang, kelembutan. Padahal di medan perang dialah orang yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Ya. Ini orang kalau terkumpul di dalam dirinya syaja'ah, keberanian, keperkasaan, ya, patriotisme Islam, dan terkumpul di dalamnya juga ilmu, jadinya seperti itu. Sama musuh dia ditakuti, sama kaum muslimin dia dicintai. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, ciri-ciri, sifat-sifat dari pengikut Nabi itu adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dia keras kepada orang-orang kafir, tapi saling kasih sayang sesama mereka, sesama orang beriman. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Dia lembut kepada sesama orang mukmin, tapi dia tegas, keras kepada orang-orang kafir. Nah, ini mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menyemangati kita untuk mengembalikan khasanah jihad ini dalam kajian-kajian kita. Supaya ini tidak menjadi asing ajaran jihad ini di dalam Islam, ya. Padahal jihad ini adalah pelindung daripada agama itu. Nabi mengatakan dzurwatus sanamil Islam, puncak tertinggi di dalam Islam. Kita kalau ada masjid terus nggak ada kubahnya, Pak. Masjid kok nggak ada kubahnya? Masjid yang nggak ada kubahnya, Islam nggak ada jihad itu seperti masjid nggak ada kubahnya, gitu. Ya, nggak ada puncaknya, nggak ada pelindungnya. Nah, sehingga kemudian dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang kafir. Ya. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para orang beriman, mukmin dan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meraih cita-cita tertinggi kita, yakni syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila salah dan khilaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.